iya, Hadir ya. Kak. Kayaknya ada yang tidak hadir ya? Ada Kak. Ada berapa orang yang tidak hadir? Dua Kak, dua. Tiga Kak. Tiga Kak, tiga. Tiga, siapa aja yang nggak hadir? Kak Rizky, Kak Resti sama Kak Hetty, Kak. Bisa. Empat Kak. Empat nanti. Nah, sebelum kakak mulai kegiatan, siapa yang ingat materi kita sebelumnya? Sebelum materi kita sebelumnya. Kalau ada Kak Nisa, saya mau kalau ada Kak ini tentang sikap kan. Perbuatan itu nggak sih? Sikap apa? Sikap Menghargai. saling menghargai. Saling menghargai. Oke. Materi kita sebelumnya saling menghargai. Kemudian untuk materi pada sore hari ini kita akan masuk ke materi rasa empati. Nah, kira-kira empati itu apa? Merasakan apa yang orang lain. Rasa peduli kita Merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kemudian rasa peduli dengan sesama. rasa peduli dengan sesama. Kemudian apa lagi? Oke. Jadi empati itu adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain seolah-olah dia berada di posisi orang tersebut. Ya, contohnya supaya kita contohkan ya. Contohnya si Rizka tadi dia menangis. Kira-kira ada nggak yang ikut sedih juga dengan melihat si Rizka ini menangis? Ada. Ada. Nah, itu adalah salah satu contoh rasa Empati. Nah, ada menurut para ahli yaitu Rogax, dia itu mengatakan bahwa empati itu merupakan kemampuan untuk masuk ke dalam dunia orang lain tanpa kehilangan identitas diri sendiri. Paham maksudnya? Paham. Bagaimana? Kita berada di posisi orang itu. Ya, kita berada di posisi orang tersebut. Contohnya tadi si Rizka menangis, jadi Najwa Sapa merasakan bagaimana perasaan yang dialami oleh Rizka tersebut. Nah, kemudian ciri-ciri empati itu ada 3. Mampu mendengarkan dengan penuh perhatian. Nah, jadi orang yang memiliki rasa empati ini dia memiliki ciri-ciri jika ada temannya bercerita. Kayak si Rizka tadi, dia menangis, dia bercerita kepada kakak-kakaknya, Kak, tadi Rizka gini Kak. Nah, jadi kita sebagai pendengar atau yang memiliki rasa empati mendengarkan dengan penuh perhatian. Nah, yang kedua, tidak menghakimi. Nah, tadi kan sudah ada contohnya, si Rizka kan sudah menangis. Nah, jadi sebagai kita sebagai seorang yang mempunyai empati, alangkah baiknya kita tanya dengan baik-baik mengapa Rizka menangis, apa penyebabnya, terus kasihlah nasihat. Jangan kita hakimi kayak memarahi, kamu menangis, saya tadi. Oke. Kemudian yang ketiga, menunjukkan kepedulian terhadap perasaan orang lain. Nah, kan tadi si Rizka sudah menangis. Nah, kira-kira bagaimana perasaan kita lah sebagai kakaknya melihat si Rizka yang menangis? Merasa perhatian. Prihatin. Nah, jadi kita harus memiliki rasa perhatian dengan Rizka. Nah, kemudian ada juga manfaat empati. Nah, yang pertama itu meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Paham? Paham. Bagaimana caranya meningkatkan kemampuan berkomunikasi?
Saling bercerita sesama teman. Nah, jadi meningkatkan kemampuan berkomunikasi ini, kan tadi ada Rizka dia menangis. Anggaplah dia tidak mau bercerita. Nah, kita sebagai orang yang memiliki empati, jadi kita tanyalah yang kayak tadi, kenapa sih Rizka nangis-nangis ini? Jadi dia terbuka. Jadi komunikasi kita dengan dia terbuka dan baik. Jadi kita tahu penyebab mengapa si Rizka ini menangis. Kemudian memperkuat hubungan sosial dan pertemanan. Paham? Bagaimana? Contohnya memperkuat hubungan sosial dan pertemanan. Contohnya di sekolah. Di sekolah kita tidak sengaja melihat teman kita sedang murung atau menangis lah. Jadi kita teman sekelas tuh sebagai teman sekelas, alangkah baiknya kita menanyakan teman kita tersebut mengapa dia menangis, kemudian apa yang ditangisinya. Nah, dengan begitu kita menambah hubungan sosial kita dan bertambah hubungan dengan teman. Nah, kemudian mengurangi konflik dan kesalahpahaman. Nah, dengan rasa empati ini kita bisa menghilangkan konflik dan kesalahpahaman. Jadi ketika contohnya kesalahpahaman ini kayak kita tahu teman kita sedang menangis, jadi kita jangan salah pemikiran, ini dia menangis gara-gara ini gitu. Jadi komunikasi ini bisa mengurangi konflik dan kesalahpahaman. Nah, kemudian membentuk kepribadian yang peduli dan berakhlak mulia. Jadi kita yang memiliki rasa empati, kita bisa membentuk kepribadian yang peduli. Dengan kita empati itu kita lebih terlihat peduli dengan orang yang di sekitar kita. Nah, kemudian yang terakhir membantu memahami diri dan orang lain dengan baik. Nah, kan kita sebagai orang yang memiliki empati yang baik, kita memahami diri kita. Kita harus paham dengan diri kita, kemudian kita harus paham juga dengan diri orang lain. Contohnya, kan tadi adalah kita melihat teman kita menangis. Nah, kita harus paham, kan tadi kita tanya mengapa teman kita itu menangis kan. Jadi kita harus membantu memahami dirinya, mengapa kok dia bisa menangis ini. Kemudian bagaimana cara kita menunjukkan sikap empati dalam kelompok? Nah, ada yang bisa memberikan contoh? Bagaimana sikap kita menunjukkan sikap empati itu dalam kelompok, baik dalam kelompoknya kayak kelompok kita ini atau dalam kelompok kelas lah. Ada yang bisa memberikan contoh sikap empati dalam lingkungan kelompok? Nah, yang pertama itu mendengarkan pendapat teman tanpa memotong pembicaraan. Nah, di sini ada anak, anggaplah kakaknya lagi ngomong, nah tiba-tiba dipotong. Ada nggak di sini? Nah, jadi yang sebaiknya itu kita mendengarkan pendapat teman tanpa memotong pembicaraannya. Nah, yang kedua, kita harus menolong teman dalam kesulitan tanpa diminta. Kita punya adik nih, kita lihat adiknya dalam kesulitan. Nah, langkah baiknya kita tolong. Kemudian sesama kakak ataupun sama kita yang sama besar lah, harus saling tolong. Kemudian tidak mengejek atau mentertawakan kesalahan. Ada nggak di sini? Ada temannya salah nih, langsung diejeknya. Itu jika ada, silahkan dibuang. Sikap seperti itu, oke? Jadi kalau ada temannya yang
perbedaan pendapat dan latar belakang teman. Nah, di sini yang saling konflik, saling berantem. Jadi kita di sini harus saling menghargai dan menghargai pendapat dan latar belakang. Nah, jadi prinsip empati ini kita harus memahami dulu baru kita menilai. Oke, kita pahami orang itu dulu, bagaimana orang itu, kita lihat orang itu dulu, baru kita nilai. Oke, jangan kita nilai orang itu dulu, baru kita pahami. Oke, bagaimana tadi? Kita pahami orang dulu banyak. Jangan kebalikannya, jangan kita nilai orang itu dulu, baru kita pahami. Nah, empati itu jika empati kita rendah, ada beberapa contoh atau contohnya. Yang pertama tuh pelecehan antar sesama. Nah, jika empati kita rendah, salah satunya kayaknya kita nggak ada perhatian lah dengan teman kita, dengan teman sebaya. Nah, dengan tidak ada perhatian atau kasih sayang kita kepada teman kita, mungkin ada seperti ejekan atau celaan kepada kita, kok dia nggak mau bantu sih, gitu. Kemudian ada kekerasan dan perkelahian. Nah, dengan kita memiliki rasa empati, otomatis orang berpikir, wah, dia punya dia baik nih, dia tahu gimana perasaan saya saat kemarin tuh. Jadi dengan kita paham dengan orang lain itu, kan tadi kita pahami orang itu dulu, baru kita menilai. Nah, dengan kita paham dengan orang itu, maka orang itu menilai kita, wah, dia baik nih. Di saat kita merasa kesusahan, mungkin orang itu akan membantu kita. Nah, kemudian bagaimana cara kita mempraktikkan empati itu dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana cara kita mempraktikkan rasa empati? Kita sudah tahu bahwa empati itu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Nah, jadi saya kasih contoh ya. Yang pertama tuh mendengarkan teman yang sedang bersedih. Nah, itu cara kita mempraktikkan rasa empati. Nah, jadi kalau ada teman kita yang sedih, yang mau bercerita, kita dengarkan dengan baik. Jangan kita potong. Oke? Kemudian mengunjungi teman yang sakit. Itu salah satu rasa empati juga. Kalau ada teman kita yang sakit, kita jenguk. Kemudian kalau ada adik kita sakit, kita tanya. Kalau ada teman kita lagi sakit, kita tanya. Kemudian menyumbang kepada orang yang membutuhkan. Tentunya bersedekah lah. Tidak bicara lagi. Iya, di sekolahnya ada nggak? Di sekolahnya ada nggak infak? Itu adalah salah satu cara kita memberikan bantuan pada orang yang membutuhkan. Dengan kita memberikan infak di sekolah, mengetahuan dengan infak itu dibangunlah yang penting masjid, atau dibelikannya tikar, kan itu membantu. Kemudian menunjukkan senyum dan sapaan ramah kepada orang lain. Jadi contohnya gitu, kalau ketemu sama orang, angka baiknya kita senyum. Dan manusia budi kalian sobo orang tidak ereng bagai lah. Nah, jadi kita tuh harus bersikap ramah, senyum. Jadi orang yang melihat kita Senang. Nah, kemudian meminta maaf dan memaafkan dengan tulus. Nah, kan ketika kita memiliki teman lah, dia apa ya, contohnya ya, dia memiliki
perkataan dengan tulus. Jadi kalau ada orang yang berbuat salah kepada kita, alangkah baiknya kita Memaafkan dengan tulus. Nah, cara mengembangkan empati yang pertama itu belajar mendengarkan dengan aktif. Nah, kalau di sekolah alangkah baiknya ketika guru menyerangkan, alangkah baiknya didengarkan, jangan tidur, jangan main. Gurunya didongeng. Kalau gurunya no sin Pak. Kalau gurunya diam-diam, alangkah baiknya kita tanya, Bu, ada tugas nggak, Bu? Rajin. Kemudian melatih kepekaan terhadap perasaan orang lain. Nah, jadi dengan rasa empati kita juga melatih perasaan kita terhadap Orang lain. Kemudian menghindari sikap egois dan terburu-buru menilai. Nah, kira-kira di sini ada nggak yang punya sikap egois? Ada. Setiap orang memiliki sifat Egois. tapi tergantung kepada kita. Bisa nggak kita mengatur egois kita ini, yang mengkontrolnya. Kalau kita ikuti egois kita, nanti yang akan kita rasakan atau yang berimbas kepada diri kita. Kemudian menempatkan diri pada posisi orang lain. Yang contohnya tadi kayak Siska, dia kan menangis. Nah, kita rasakan bagaimana kita bagaimana perasaan kita seperti dia. Kemudian membiasakan diri berbuat baik setiap hari. Contohnya tadi senyum dan salam. Nah, sebelum kakak akhiri, yang pertama, apakah aku sudah menunjukkan empati kepada orang sekitarku? Sudah. Apa contohnya? Apa contoh kalian kalau sudah menunjukkan rasa empati kepada orang sekitar? Misalkan. Oke, angkat tangan. Oke, Misalkannya kan kami kan ke sekolah pakai ongkos Kak. Misalkannya teman tuh duit udah habis, dia butuh ongkos, terus dia minjam kita. Dan tuh sebenarnya kita duitnya juga pas-pasan, tapi karena dia butuh jadi kita pinjamin. Kalau Putri tadi contohnya dia sudah menunjukkan rasa empati kepada orang sekitarnya. Ada temannya yang tidak memiliki ongkos, pas itu duit dia lagi pas-pasan. Dengan rasa empatinya dia meminjamkan duitnya kepada teman. Lanjut Susan, rasa empati yang sudah kamu tunjukkan kepada orang lain. Merasakan apa yang Siska tadi dengan saya. Oke. Merasakan bagaimana perasaan yang dirasakan oleh gurunya di sekolah tadi. Oke, jadi si Susan sudah merasakan bagaimana perasaan gurunya. Emang bagaimana perasaan gurunya? Sedih, menangis, berikan. Menangis gurunya di kantin. Oke, jadi Susan merasakan bagaimana perasaan gurunya saat Merasakan. saat di kantin. Apa yang sudah kamu tunjukkan rasa empati kepada orang sekitar? Rasa empati, apa yang sudah kamu lakukan? Misalnya makan, Sapa menunjukkan rasa empatinya ketika dia saat Sapa makan adalah teman di sebelahnya juga sedang kelaparan. Kemudian Sapa
bagi. Itu adalah sikap yang sudah dilakukan oleh siapa? Ayu apa Ayu? Sikap kayak apa tuh kan? Misalnya sedang voli kak, gitu. Terus tiba-tiba kawan ada yang kak kepalanya di bola, kak itu pasti sakit kan? Nah, itu merasa sakit loh kak. Ayu dia memiliki rasa empati saat temannya kena bola. Dia juga merasakan bagaimana rasa sakitnya kena bola. Siti? Bisa. Misalnya kak, karena ada kita ini nggak bisa nih nyuci, terus dengan rasa empatinya kita bantu ajarin dia lucu-lucu. Oke, Siti dia menunjukkan rasa empatinya ketika adiknya kesulitan dalam mencuci baju. Dia membantu adiknya mencuci baju tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana perasaan orang lain ketika aku memahami mereka? Nah, contohnya kayak ibunya si Susan tadi lah. Dia orang tuh bagaimana perasaan orang lain ketika aku memahami. Ya kan tadi ibunya kan menangis karena salah satu penyebab. Nah, Susanti merasakan. Nah, bagaimana perasaan orang lain tuh? Perasaan ibunya lah. Bahwasannya Susanti merasakan bagaimana perasaan ibunya. Kira-kira merasa ada yang peduli, masih ada yang peduli kepada dirinya. Ya, ada Fitri, ada yang merasakan masih ada yang peduli dengan guru tersebut. Masih ada juga kawan yang Ya, masih ada juga yang merasakan apa yang saya rasakan. Ayo, ayo. Merasa senang karena udah paham dengan ekspresi kita yang kita rasakan. Ya, orang tuh merasa senang saat bagaimana situasinya ada orang yang memperhatikan. Kemudian apa lagi? Nah, yang terakhir, apakah bisa apa yang bisa aku lakukan agar lebih berempati? Nah, awak ko bisa memiliki sikap empati. Yang lanjut lah. Patang wak cuman tadilah cuman merasakan sih. Apa lah contohnya supaya awak bisa melakukan yang lebih dari itu. Jadi kan cuma merasakan. Sini sedikit lagi. Apa dulu? Bagaimana cara kita itu bisa melakukan agar lebih berempati? Memperbanyak bersosialisasi. Memperbanyak sosialisasi. Kemudian apa lagi? Menanyakan apa yang dirasakannya Dan apa yang dirasakannya memberi motivasi. Dan memberikan motivasi. Nah, jadi kita harus memberikan motivasi, kemudian menanyakan bagaimana perasaannya, kemudian apa lagi tadi Siti? Bersosialisasi. Nah, jadi dengan berempati ini kita tidak hanya memahami orang lain, tetapi juga menciptakan dunia yang lebih penuh kasih. Jadi kita memiliki sikap empati ini, kita tidak hanya memahami orang lain, tetapi kita juga bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain, kemudian kita bisa menciptakan dunia yang lebih penuh kasih sayang. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke. Kakak minta bagaimana kesimpulan kegiatan kita pada sore hari ini? Boleh Kak kakak minta kesimpulan dari materi yang kakak sampaikan tadi, apa saja yang adik-adik pahami? Boleh, ayo. Kesimpulannya kak, saya bisa memahami bagaimana
merasakan ya orang lain. Kemudian selanjutnya sapa kesimpulan pada hari ini, apa yang dapat sapa simpulkan? Hah? Bisa? Apa yang dapat disimpulkan? Bisa? Bisa lagi contoh apa? Yo, siapa yang bisa menyimpulkan dari yang materi kakak tadi tentang rasa empati? Rasa empati itu apa? merasakan apa yang ada Merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Berada di posisi orang Berada di posisi orang tersebut. Kemudian apa? Peduli dengan orang tersebut. Apa lagi? Mau mendengarkan cerita orang empati itu sangat bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain. Yang memiliki sikap empati ini bermanfaat untuk diri kita dan diri orang lain. Dan kalau kita memiliki sikap seperti orang lain akan senang pada kita dan merasakan Dari perbuatan kita tersebut. Jadi dengan kita merasakan memberikan empati kepada orang tersebut, jadi orang itu juga ikut merasakan apa yang kita rasakan. Lagi? Apa Rizka? saya bisa memahami cara berempati dengan baik. Rizka dia memahami bagaimana cara berempati dengan baik. Ada contohnya Rizka? Enggak. Rizka memahami bahwa empati itu sangat baik. Nah, sebelum kakak tutup, kita speaking dulu, oke? Oke. Apa ya speakingnya? Udah, kita main sebut satu aja ya. Dua, oke. Sebut satu aja lah ya. Enggak deh. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, sore, malam. Kalau pagi satu, kalau siang dua, kalau sore malam Tiga, malam nol. oke. Malam kan? Malam. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat. Tepuk itu ikut kan? siang, pagi, malam. Oke, sorry. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Malam. Lagi ya, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk sore, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi, siang, malam. Oke, dan dengan SBK itu bisa kita lebih fresh lagi, lebih happy lagi, oke? Nah, sebelum kakak tutup kegiatannya, kakak minta pesan dan kesannya selama kegiatan. Boleh? Kesannya bahagia kak. Kalau kesan itu kita harus banyak peduli kepada orang lain, harus banyak bersosialisasi. Ya, lanjut. Aku Putri. Pesan dan kesannya. Kesannya Gimana Putri merasa lebih tahu tentang empati. Tuh Kesannya. kesannya
Pesan yang sangat bagus. Lanjut, Mustafa. Iya, Boleh. kesannya cukup. Boleh. Lanjut. Iya. Ada. Ada. Kesannya senang dapat ilmu. Kalau kesannya semoga empati ini bisa saya terapkan di kehidupan sehari-hari. Amin, semoga ya. Lanjut, Ayu. Satu untuk kesannya sangat bermanfaat karena saya bagaimana cara berempati itu saja. Terus kalau kesannya mudah-mudahan saya lebih bisa berempati dengan baik. Oke, terima kasih untuk pesan dan kesannya. Baiklah, untuk kegiatan kita sore hari ini sampai di sini saja. Kakak mengucapkan terima kasih atas waktu dan waktu adik-adik semua dan perhatiannya. Sebelum kita tutup kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa tadi pemimpin doanya? Boleh ditutup oleh Tuti untuk mengakhiri acara kegiatan kita pada sore hari ini. Kita membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan materi yang kakak sampaikan ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian insya Allah kalau ada waktu kakak berikan materi yang lebih menarik lagi, dan semoga ada kesempatan di lain hari. Oke, waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.